Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Aprilia Israwanto dengan NIM 2305135163. Saya akan membahas tentang teorema Ceva. Sekarang kita akan membahas 3 miskonsepsi yang ada pada teorema Ceva. Yang pertama yaitu, siswa seringkali mengira bahwa dalil Ceva hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Padahal dalil Ceva berlaku untuk semua segitiga, baik segitiga siku-siku maupun segitiga lancip. Miskonsepsi yang kedua yaitu, siswa seringkali mengira bahwa jika panjang ruas garis lebih panjang, maka titik potongnya juga lebih jauh dari titik sudut. Padahal hal ini tidak selalu benar. Miskonsepsi yang ketiga yaitu, siswa seringkali hanya menghafal rumus dalil Ceva, tetapi tidak memahami bagaimana cara menerapkannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah teorema Ceva. Segitiga merupakan bangunan datar dasar pembentuk poligon yang sisinya lebih banyak. Setiap poligon yang sisinya lebih dari 3 pada dasarnya dapat dipartisi atau dipotong, sehingga terbentuk segitiga-segitiga. Inilah yang menjadi alasan utama banyak sekali teorema yang berhubungan dengan segitiga. Salah satu teorema tersebut yaitu teorema Ceva. Dalam geometri, teorema Ceva atau kadang disebut sebagai dalil Ceva adalah teorema yang menjelaskan keterkaitan panjang sisi segitiga yang dipotong oleh segmen garis yang konkuren pada satu titik dengan menggunakan konsep perbandingan. Teorema ini dicetuskan oleh matematikawan Italia bernama Giovanni Ceva, seperti pada gambar berikut, pada tahun 1678. Tetapi, menurut catatan sejarah, teorema ini dibuktikan pertama kali oleh Yusuf al-Mu'taman Ibnu Hud, Raja abad ke-11 di Zaragoza. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istilah. Sebelum itu, ada istilah penting yang perlu diketahui bersama sebelum mempelajari teorema Ceva, yaitu Cevian dan konkuren. Cevian adalah segmen garis pada segitiga dengan salah satu titik ujung pada titik sudut segitiga dan titik ujung lainnya pada sisi segitiga di hadapannya. Pada gambar berikut, segitiga ABC memiliki segmen garis AD, BE, dan CF, merupakan Cevian pada segitiga ABC. Yang kedua yaitu konkuren, artinya kondisi ketika dua atau lebih garis berpotongan di satu titik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teorem 5.6.4 atau disebut Ceva Theorem, yang bisa dilihat pada gambar berikut. Adalah bunyi pada teorema Ceva. Selanjutnya, kita akan membahas teorema Ceva. Diberikan segitiga ABC seperti gambar berikut dengan titik D, E, dan F, masing-masing terletak pada garis BC, CA, dan AB, seperti yang tampak pada gambar berikut. Teorema Ceva menyatakan bahwa garis AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik atau kongruen jika dan hanya jika AF per FB kali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Berdasarkan aturan sinus, persamaan berikut juga turut berlaku, yaitu sin sudut BAD per sin sudut CAD dikali sin sudut ACF per sin sudut BCF dikali sin sudut CBE per sin sudut ABE sama dengan 1. Sebelum membuktikan teorema Ceva, lema berikut perlu dibuktikan terlebih dahulu. Arti lema sendiri yaitu selisih perbandingan. Jika A per B sama dengan C per D sama dengan K, maka A kurang C per B kurang D sama dengan K. Untuk suatu bilangan, nilai K dan B tidak boleh D. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema Ceva. Pembuktian teorema Ceva. Perhatikan bahwa pada redaksi teorema Ceva di atas kata jika dan hanya jika menunjukkan bahwa kita harus membuktikan teorema tersebut dari dua arah atau dua kondisi, yaitu sebagai berikut. Kondisi pertama yaitu jika garis AD, DE, dan CF berpotongan di satu titik, maka AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Dan kondisi yang kedua yaitu jika AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1, maka garis AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik. Maka, cara pembuktiannya yaitu kita akan buktikan bahwa kebenaran pernyataan pertama dahulu. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Asumsikan ketiga Cevian tersebut berpotongan di satu titik konkuren, yaitu titik O.
akan dibuktikan bahwa AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Perhatikan pada gambar berikut bahwa AF dan FB masing-masing merupakan alas dari segitiga ACF dan segitiga BCF. Kedua segitiga tersebut memiliki tinggi yang sama, sehingga luasnya sebanding dengan panjang alas. Di sisi lain, AF dan FB masing-masing juga merupakan alas segitiga AOF dan segitiga BOF. Kedua segitiga tersebut juga memiliki tinggi yang sama, sehingga luasnya sebanding dengan panjang alas. Jika kita misalkan buka kurung XYZ tutup kurung menyatakan luas segitiga XYZ. Dengan demikian, kita bisa menuliskan AF per FB sama dengan luas segitiga ACF per luas segitiga BCF sama dengan luas segitiga AOF per luas segitiga BOF. Maka, menurut lemma atau selisih perbandingan, kita memperoleh AF per FB sama dengan luas segitiga ACF per luas segitiga BCF dikurang luas segitiga AOF per luas segitiga BOF sama dengan luas segitiga AOC per luas segitiga BOC, sehingga kita mendapatkan persamaan pertama. Dengan prinsip yang sama, kita juga memperoleh bahwa BD per DC sama dengan luas segitiga AOB per luas segitiga AOC, sehingga kita mendapatkan persamaan kedua. Dengan prinsip yang sama, CE per EA sama dengan luas segitiga BOC per luas segitiga AOB, yaitu persamaan ketiga. Karena kita mendapatkan 3 persamaan, maka kita dapat mengalihkannya, sehingga kita memperoleh AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan luas segitiga AOC per luas segitiga BOC dikali luas segitiga AOB per luas segitiga AOC dikali luas segitiga BOC per luas segitiga AOB. Dengan aturan AOC per AOC 1, AOB per AOB 1, dan BOC per BOC 1. Maka 1 kali 1 kali 1 yaitu 1. Jadi, terbukti bahwa pernyataan pertama bernilai benar, yaitu AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa kebenaran pada pernyataan kedua. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Asumsikan bahwa pada segitiga tersebut berlaku AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Misalkan, cevian AD dan BE berpotongan di sembarang titik, yaitu 0. Perhatikan titik F aksen pada AB, sehingga terbentuk cevian ketiga, yaitu CF aksen. Sehingga berlaku AF aksen per F aksen B dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Di lain sisi, kita telah mengasumsikan bahwa AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Dengan membandingkan kedua persamaan yang kita dapatkan tersebut, kita memperoleh AF aksen per F aksen B sama dengan AF per F B. Maka kita tambahkan 1 pada kedua garis, sehingga kita menghasilkan AF aksen tambah F aksen B per F aksen B sama dengan AF tambah FB per FB. Maka kita akan mendapatkan AB per F aksen B sama dengan AB per FB. Persamaan terakhir tersebut menunjukkan bahwa titik F aksen yang kita posisikan pertama kali merupakan titik F. Karena titik F merupakan titik potong ketiga cevian atau konkuren, maka pernyataan kedua telah terbukti, yaitu jika AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA, maka AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik terbukti. Dari pernyataan pembuktian kedua kondisi tersebut, maka kita simpulkan bahwa teorema Ceva tersebut benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh dari teorema Ceva. Perhatikan gambar segitiga sembarang ABC berikut. Kita dapat menjawab soal tersebut dengan teorema Ceva, karena ketiga garis yang ditarik dari titik sudut segitiga menuju titik pada sisi di sembarang konkuren berpotongan di satu titik, berlaku teorema Ceva. Yaitu dengan cara BD per DC dikali CE per EA dikali AF per FB sama dengan 1. Dan kita mendapatkan 2 per 4 dikali X per 1 dikali 3 per 2 sama dengan 1. Yaitu 3 per 4 dikali X sama dengan 1. X sama dengan 4 per 3. Jadi nilai X yang mewakili panjang sisi CE adalah 4 per 3, yaitu jawabannya E. Sekian dari saya tentang pembuktian teorema Ceva. Semoga pada pembahasan saya saat ini bisa bermanfaat dan
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.